Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 11 soal pertumbuhan ya dari buku Good Strategy, Bad Strategy. Betul, sumbernya jelas dari buku itu. Dan kita mau coba lihat nih, kenapa sih anggapan kalau pertumbuhan itu pasti bagus itu, kadang bisa salah besar. Kita pakai studi kasus Crown, Cork, and Seal. Menarik ini. Iya, menarik banget kasusnya. Pernah nggak sih Anda kepikiran kalau ngejar pertumbuhan itu, malah bisa jadi bumerang buat perusahaan? Seringkali begitu kalau nggak hati-hati. Nah, contohnya Crown, Cork, and Seal ini. Dulu waktu dipegang CEO John Connelly, mereka sukses banget loh pakai strategi fokus. Iya, fokus di pasar yang spesifik ya, di mana posisi tawar pelanggan itu rendah. Mereka jago di situ. Tepat. Tapi penggantinya, William Avery, nah ini. Dia punya ide lain. Pokoknya tumbuh-tumbuh, akuisisi besar-besaran. Mari kita lihat deh gimana ceritanya. Oke. Jadi, ini tahun 89 ya, Connelly pensiun, Avery masuk. Dia merasa kok pertumbuhannya gini-gini aja, lambat. Padahal sebelumnya sukses ya? Sukses, tapi mungkin nggak secepat yang dia mau. Akhirnya dia langsung tancap gas, akuisisi agresif. Sampai rekrut tim khusus segala dari bank investasi. Oh ya, Kayak Alan Rutherford sama Craig kali itu ya. betul. Hasilnya, 4 tahun, 20 akuisisi. Gila nggak? Crown jadi pemain kemasan terbesar di dunia. Wow, 20 akuisisi, cepet banget. Kata Avery sih tujuannya biar lebih besar, manfaatin sumber daya lebih baik, jadi fondasi pertumbuhan internasional. Kedengarannya bagus kan? Logis gitu. Tapi, nah di sini mulai menarik. Iya, menariknya tuh di asumsi dasarnya si Avery ini. Dia kayaknya percaya banget kalau ukuran besar itu otomatis bawa untung. Maksudnya gimana tuh? Iya, dia mikir kalau udah besar pasti bisa neken harga pemasok, terus bisa potong biaya pakai keahlian lama Crown. Gitu kan? Masuk akal sih kalau dipikir sekilas. Tapi, nah ini dia kontradiksinya. Keahlian Crown yang sebenarnya di zaman Connelly itu kan justru fleksibilitas. Bikin produk batch kecil buat pasar-pasar khusus tadi. Bukan soal skala besar dan kontrol biaya ketat kayak yang dibutuhkan strategi Avery. Wah, itu poin krusial ya. Jadi keahlian intinya malah beda sama arah strategi barunya. Banget, kayak salah baca peta kekuatan sendiri gitu. Atau ya, mungkin emang sengaja diabaikan demi ambisi ekspansi tadi. Kayaknya sih yang kedua ya kalau lihat ceritanya. Buku ini juga bilang gitu kan, CFO-nya si Kale itu sampai ngeremehin soal fokus. Iya, dianggapnya fokus itu cuma soal ini produk aja. Padahal lebih dalam dari itu. Mereka kayak terpesona sama prospek jadi besar aja. Terus gimana hasilnya? Udah bisa ditebak ya? Iya, bisa dibilang gitu. Dramatis sih. Antara tahun 98 sampai 2001, harga sahamnya itu loh, anjlok dari $55 jadi cuma $5. Astaga, $5. Jauh banget itu. Iya, akhirnya Avery pensiun kan, diganti John Conway. Dan Conway ini balik lagi ke fokus awal. Biaya, kualitas, teknologi. Udahan deh era ekspansi ngebutnya. Pahit akhirnya. Coba kita bandingin angkanya deh biar lebih jelas. Boleh. Era Connelly, itu 1980 sampai 89. Pertumbuhan pendapatannya emang pelan, cuma 31% setahun. Tapi return buat pemegang sahamnya 18,5% setahun. Jauh di atas rata-rata pasar S&P 500 waktu itu yang cuma 8,6%. Wow, jadi meskipun pendapatan nggak naik gila-gilaan, pemegang sahamnya senang ya? Banget. Nah, bandingin sama era Avery terus Conway, 1990 sampai 2006. Pendapatan emang naik pesat karena akuisisi tadi, tapi return pemegang sahamnya cuma 2,4% setahun. Malah di bawah S&P 500 yang sekitar 9%. Waduh, jomplang banget ya hasilnya. Iya. Terus return on capitalnya atau imbal hasil modalnya itu juga jatuh banget habis akuisisi besar karena metal box. Artinya, investasi gedenya itu nggak balik modal secara efisien. Jadi jelas ya strateginya nggak berhasil. Kenapa bisa gagal total gitu? Intinya sih, Avery itu ninggalin keunggulan utama Crown. Dia keluar dari sarang nyaman, di mana mereka kuat, yaitu produk dan pembeli dengan daya tawar pelanggan rendah. Malah masuk ke area baru kayak botol PET itu ya? Betul. Dia ngejar volume di situ. Padahal di pasar PET itu, ya ampun, persaingannya ketat banget soal harga. Keunggulan lama Crown soal fleksibilitas dan pasar khusus tadi jadi nggak relevan sama sekali. Beda medan perang lah istilahnya. Jadi masuk ke pasar komoditis gitu ya? Iya.
Dan pertumbuhan di industri komoditas kayak kemasan PET ini, kata buku ini, seringkali cuma ilusi. Maksudnya ilusi gimana? Jadi, kelihatannya untung. Tapi untungnya itu biasanya langsung harus dipakai lagi buat nambah kapasitas produksi baru, buat ngejar pertumbuhan lagi. Begitu pertumbuhannya melambat dikit aja, wah, keuntungannya bisa hilang buat perusahaan yang nggak punya keunggulan kompetitif yang benar-benar kuat dan beda. Wah, kayak gali lubang tutup lubang dong. Mirip gitu. Makanya di buku ini disebut kayak lubang hitam ekonomi. Nyedot modal terus, tapi nggak menghasilkan balik dalam jangka panjang. Ngeri juga ya analogi lubang hitam itu. Dan kayaknya ini bukan cuma masalah Crown aja ya. Bukan, banyak kasus lain. Pemimpin itu kan banyak dorongannya buat ngejar pertumbuhan kadang ya. Demi gaji lebih gede, atau ego, atau malah dengerin bisikan penasehat kayak bankir investasi. Yang dapat untung dari transaksinya ya. Nah, itu dia. Contoh lain kan ada Telekom Italia tuh, sempat disinggung juga. Alasan mereka merger gede-gedean itu simple banget. Biar bisa bikin kesepakatan lebih gede lagi. Itu kan bukan strategi namanya. Bener juga. Jadi ini semua ngasih pelajaran penting banget ya buat kita semua, buat Anda juga. Iya, intinya apa sih? Intinya pertumbuhan yang sehat itu bukan sesuatu yang direkayasa atau dipaksakan gitu aja. Pertumbuhan itu harusnya hasil, buah dari strategi yang emang bagus. Betul. Hasil dari produk yang hebat, keahlian yang unik, inovasi, efisiensi, kreativitas. Gitu kan? Iya, pertumbuhan yang benar itu biasanya kelihatan dari naiknya pangsa pasar, tapi barengan sama tingkat keuntungan yang juga bagus atau bahkan superior dibanding pesaing. Setuju banget. Kisah Crown Cork and Seal zaman Avery ini jadi kayak peringatan keras ya. Bahaya banget ngejar pertumbuhan cuma demi pertumbuhan itu sendiri. Growth for growth's sake. Tanpa paham atau bahkan ngelupain keunggulan inti kita sendiri. Jadi pertumbuhan itu bukan strategi ya? Bukan. Itu konsekuensi hasil akhir dari strategi yang baik. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Gimana soal pertumbuhan di tempat Anda kerja atau di industri yang Anda perhatikan? Pertanyaan bagus tuh. Itu pertumbuhan yang sehat, yang organik, yang lahir dari keunggulan nyata perusahaan. Atau jangan-jangan cuma, ya itu tadi, ekspansi demi ekspansi, yang sebenarnya malah ngorbanin fondasi strategi yang bikin kuat selama ini. Kadang daya tarik jadi lebih besar itu memang bisa bikin silau sih ya. Betul. Jadi penting buat selalu kritis melihatnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.